Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodrat Pramudo ingin menyampaikan diri saya dalam bentuk video singkat ini. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Salam Pramuka. Saya dilahirkan dengan nama lengkap Pristiwanto Adiono Kodrat Pramudo dan dipanggil akrab Kak Kodrat. Saya lahir di Bogor pada tanggal 6 Maret 1957 sebagaimana menjadi orang biasa. Ayah saya berdinas sebagai tentara dan ibu sebagai guru dan juga pembina Pandu Jadul. Inilah kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sugiarto Prawirakusumo almarhum dan Ibu Setiati Kusumo almarhum. Inilah ketika saya kecil, berdiri nomor 2 dari kiri yang bersama tangan dengan adik saya juga almarhum. Masa anak saya sejak lahir dan sekolah mulai TK, SD di Taman Siswa, SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 2 dihabiskan waktunya di Kota Bogor. Aktif menjadi pramuka penegak mulai tahun 73 karena ajakan teman sekelas saya namanya Rialdi yang beberapa minggu meninggal dunia, dan semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya kemudian merantau ke Jakarta karena kuliah di Akademi Gizi Jakarta yang kampusnya di Kebayoran Baru, Jakarta. Tak tahu mengapa kampus saya itu disebut kampus kuning. Mungkin karena catnya kuning. Sebagai aktivis mahasiswa, saya sempat mengelola majalah mahasiswa, dan disitulah saya mulai gemar menulis, menjadi sekretaris umum Senat Mahasiswa Akademi Gizi yang tahun 778 di Bredel dengan SK 028 oleh Mendikbud Daud Yusuf ya. Ketika itu banyak mahasiswa yang melakukan demonstrasi yang menuntut tuntutan rakyat sekitar 3-4 tahun setelah peristiwa Malari tahun 74. Kenangan indah di kampus kuning, saya merasa tidak demisioner hingga sekarang sebagai pengurus Senat Mahasiswa karena tidak ada proses rapat anggota untuk memilih ketua Senat Mahasiswa yang baru. Tapi sudahlah, itu menjadi kenangan indah saat masa muda. Hidup di asrama putra menjadi saksi romantika menjadi mahasiswa. Meskipun sudah lulus dari kampus pada tahun 79, tapi masih tinggal di asrama. Dan kemudian diajak oleh kakak senior menjadi staf program di LSM, Yayasan Indonesia Sejahtera, yang sedang menyelenggarakan kampanye peningkatan pemanfaatan ASI bagi bayi. YIS merupakan kampus kedua saya. Tidak lama saya bekerja di YIS, kurang lebih 1 tahun, kemudian saya pamit dengan Dr. Lukas Hendrata sebagai ketua program, sebagai direktur program, yang sekaligus menjadi mentor saya, sehingga hingga sekarang saya menyenangi hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. YIS menjadi kampus kedua saya untuk belajar tentang masyarakat. Pamit dari YIS bukan karena tidak betah, tetapi karena saya mendapatkan penempatan sebagai calon pegawai negeri sipil di Provinsi Bengkulu. Dengan naik pesawat Fokker 28 ketika itu menuju Bengkulu, dan sepi sekali, yang kabarnya penduduknya baru sekitar 500 jiwa, pecahan dari Sumatera Selatan. Setiba di Bengkulu, saya segera melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan atau disebut Inspektur Kesehatan yang masih merangkap Dinkes Provinsi Jambi, namanya Dr. Khalid Hanafiah. Saya kemudian ditempatkan di Rejang Lebong yang dingin. Setiba di sana masih sejuk karena mengingatkan saya dengan kota Bogor. Hawanya sejuk dan sering hujan, tapi sekarang sih panas ya. Karena ahli gizi belum ada, kemudian saya dipercaya menjadi koordinator gizi, bertugas untuk membina petugas gizi di Puskesmas. Ingat Rejang Lebong ketika belajar ilmu bumi yang merupakan penghasil tambang.
Kemudian saya berkenalan dengan banyak orang di sana, kemudian saya diajak menjadi guru SMKK Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga, dan saya mulai mengajar ilmu gizi yang siswanya wanita semua. Tak lama ada yang mengajak pula menjadi guru biologi di sekolah SMA. Karena sebagai ahli gizi yang sangat langka, saya sering diajak oleh ketua tim penggerak PKK, Ibu Bupati. Hampir setiap minggu 1-2 kali saya ke lapangan, kecamatan dan desa. Dari situlah saya mengenal masyarakat banyak yang masih diperjuangkan kesehatannya. Kemudian saya ditarik kembali ke Bengkulu tahun 82 dan dipercaya untuk menangani penyuluhan. Makin banyak kenalan dan menjadi teman, bahkan hingga sekarang masih menjadi jejaring yang saling menguntungkan secara sosial. Kemudian saya pada 2 Juni nikah dengan pacar saya yang memang teman sekampus, yang dia bekerja di rumah sakit Bengkulu. Setiap minggu sebelumnya saya apel naik motor dinas yang saat itu keren. Kemudian menjadi orang tua pada tanggal 6 April 1983 dengan nama Purwandito Pujoro Harjo. Bahagianya kami telah memiliki bayi mungil dan mulailah hidup bersama buah cinta kami sekeluarga. Nah, inilah anak saya ketika itu. Sebelah kiri yang naik sepeda itu anak saya Purwandito. Kemudian yang sebelah kanan naik mobil itu anak kedua tahun 86 lahir dengan nama Dwi Saputro Argotomo. Kemudian tahun 83 saya kembali ke kampus untuk melanjutkan mengambil S1 di FKM UI yang kampusnya dekat dengan stasiun kereta api stasiun Cikini. Saya bersama teman lainnya, saya bertempat tidak jauh dari kampus. Kemudian tidak lama tahun 85 saya selesai, saya kembali ke Bengkulu untuk lapor. Kemudian saya pamit untuk pindah karena memang status dipekerjakan sehingga Depkes menarik kembali saya ke Jakarta. Kemudian menjadi pramuka kembali sejak berdirinya Saka Bakti Husada atas kerjasama Kuartir Nasional dengan Kementerian Kesehatan. Bersama senior lainnya saya ikut serta menyusun Krida dan SKK. Penuh perjuangan Saka Bakti Husada untuk diminati oleh kaum muda. Setelah 10 tahun diadakan Pertinas di Goa. Kemudian sejak 98 saya bersama dengan Kak Atika, saya menjadi wakil sekretaris Kabinkas dan Kak Acul menjadi pimpinan Saka karena beliau jadi Dirjen Binkesmas. Kemudian tahun 2001 diselenggarakan Pertinas kedua di Lampung, Kabupaten Tanggamus. Kemudian tahun 2003 saya bersama Kak Asrul menghadiri sebagai peninjau Munas di Kalbar. Ternyata memang di situ mengantarkan Kak Asrul menjadi ketua Kewarnas pada masa bakti 2003-2008. Inilah yang pengurus ya, ada Kak Asrul, saya di sebelah kanan itu. Kemudian pada periode kedua 2008-2013 Kak Asrul terpilih kembali Munas di Cibubur. Karena saya sambil sekolah S3, saya lulus sebagai kopromotor Kak Asrul. Saya kemudian diminta Kak Asrul untuk menjadi wakil ketua Warnas bidang humas. Milestone yang penting pada masa bakti ini adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010. Dan saya lupa tahun 2013
itu juga dia dicanangkan revitalisasi gerakan pramuka ya, pada masa bakti Kak Sugeng pertama. Ini saat dilantik oleh Pak SBY. Kemudian setelah Munas 2013 di Kupang, terpilih Kak Adiaksa, dan saya kemudian ditunjuk menjadi wakil ketua Kornas bidang Orgakum. Ya. Kemudian saya mendirikan Gudap, ya, inilah pengurus Warnas. Saya mendirikan Gudap di kantor saya ketika saya pimpin, sehingga otomatis menjadi ketua Mabikus. Kemudian perjalanan pramuka 2018 di Kendari, Munas, saya ditunjuk menjadi ketua panitia. Mungkin rasanya paling heboh dibandingkan Munas-Munas sebelumnya. Tanya saja dengan peserta yang hadir. Kak Purmadi, Kak Yatno itu bisa ditanya. Bakal calon ada banyak, 10 orang. Termasuk saya, dan akhirnya 3 calon kandidat ketua Kornas, Kak Adiaksa Daud, Kak Jana, dan Kak Budi. Akhirnya Kak Budi Waseso berhasil menang tipis atas Kak Adiaksa. Selamatlah Kak Budi Waseso. Berakhirlah saya 20 tahun di Kornas sejak 98 hingga 2018. Keseharian saya setelah pensiun 2017 masih aktif mengajar mahasiswa pasca sarjana di Jakarta dan Lampung. Sesekali menjadi konsultan manajemen kesehatan, masih ikut aktif dalam organisasi profesi, bersama teman mengelola portal kanalkesehatan.com yang juga dirintis berdirinya bersama Kak Asrul, menjadi anggota Mabisaka Bakti Usaha dan tingkat nasional. Kedepan ingin menjadi pelatih pembina pramuka dan orang dewasa lainnya. Ini kenangan yang indah ketika saya selesai 2017 oleh staf saya dibekali sebuah buku dengan judul Pak Kodrat yang saya kenal. Isinya adalah luar biasa, kenangan indah. Ini ada kakek, nenek, anak, mantu, dan cucu. Model inilah keluarga saya. Selama pandemi COVID, saya di rumah aja dengan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Salam Pramuka.